Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salis Maulana Najwar. Saya perwakilan dari kelompok 4 mengenai tugas konseling keluarga yang mana ditugaskan oleh dosen pengampu. Jadi di sini saya ingin sedikit memberikan sebuah solusi ataupun arahan kepada klien saya, yang mana klien saya telah datang di hadapan saya, tapi mohon maaf klien saya tidak mau menampakkan mukanya atau menunjukkan identitasnya. Hanya saja klien saya bersedia untuk memberikan sedikit suaranya untuk dalam proses konseling atau proses konselor pada hari ini. Baiklah, langsung saja. Sebelumnya saya mohon maaf kepada si klien karena tempat yang saya sediakan kurang begitu layak ataupun ada yang lainnya. Baiklah, langsung saja. Saya ingin bertanya kepada si bapak. Ya. Kira-kira permasalahan bapak itu kira-kira seperti apa, Pak? Boleh bapak jelaskan biar saya lebih paham. Boleh, Pak. Jadi tujuan saya ke sini yaitu ingin berkonseling kepada Bapak. Jadi masalah yang sebenarnya saya hadapi itu adalah masalah saya dengan ibu mertua saya, Pak. Nah, jadi ibu mertua saya itu kayak suka menyulitkan saya ketika saya melakukan hal sesuatu. Nah, jadi ketika saya belikan istri saya ini, ibu mertua saya iri, ingin juga dibelikan. Nah, terus jika soal keuangan, ibu mertua saya juga menyulitkan saya, ingin dibelikan ini, belikan itu gitu. Jadi saya merasa kayak saya ini kayak bisa dibilang kenapa ya ibu mertua saya kayak gini sama saya gitu. Jadi saya merasa nggak akrab gitu sama dia. Jadi kayak pingin menjauh gitu dari dia. Tapi istri saya selalu bilang udah sabar dan sabar aja kan gitu. Jadi bagaimana lah Pak, cara saya menghadapi dan menyadarkan mertua saya biar nggak seperti itu lagi Pak. Oke, baik Pak. Jadi boleh saya bertanya lagi kepada Bapak? Boleh? Kira-kira Bapak itu sama mertuanya tinggal satu atap atau gimana? Bisa dibilang iya, karena kan istri saya kebetulan kemarin minta ke sana kan, ayolah bang kita pulang ke rumah adik katanya, sekali tidur di sana gitu kan, jumpa sama mama katanya. Ya udah saya mau gitu kan. Cuman ketika saya sampai sana, ibu mertua saya langsung begitu sama saya, itu yang membuat saya agak sedikit jengkel gitu. Oke. Jadi Pak, kira-kira semenjak kapan lah kira-kira mertua dari Bapak memperlakukan Bapak seperti itu? Pak, kira-kira dari pas Bapak menikah atau dari mana gitu Pak? Itu semenjak saya baru kemarin ke sana, ya kan, itu karena istri saya mengajak. Sebelumnya ibu mertua saya biasa-biasa aja gitu kan. Namun tiba saya sampai sana, tidur di sana, ibu mertua saya langsung to the point sama saya gitu, langsung bilang seperti itu sama saya gitu, langsung menampakkan wujud aslinya, padahal sebelumnya ibu mertua saya nggak seperti ini sama saya gitu Pak. Jadi mungkin salah paham dari mertua Bapak. Kira-kira Bapak di dalam sebuah rumah itu, kira-kira Bapak ada nggak membandingkan misalnya orang tua Bapak terhadap mertua Bapak? Kira-kira ada nggak membandingkan di depan mertua Bapak, kira-kira seperti itu Pak? Tidak ada, saya sama sekali tidak ada membandingkan antara istri saya, orang tua istri saya sama orang tua saya, karena saya sama ratakan. Jika mereka inginkan ini saya kasih, jika mertua saya ingin itu saya kasih, saya adil gitu Pak. Tapi karena kayaknya mertua saya ini kurang puas dengan apa yang saya berikan gitu. Berarti mertua Bapak ini agak lebih atau mau lebih lah dari yang lainnya gitu. Iya, betul seperti itu Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak Bapak merasa resah nggak melihat mertua Bapak menjauhi Bapak ataupun memusuhi Bapak di dalam
lingkup keluarga atau lingkup rumah itu Pak? Tentu saja resah, karena itu bisa membuat saya dan istri saya itu bisa berjarak gitu. Karena yang saya hadapi adalah orang tua dari istri saya gitu. Jadi jika saya terlalu bermusuhan sama mertua saya, itu artinya saya juga melukai atau menyakiti istri saya. Makanya saya sedikit bingung bagaimana caranya agar tidak seperti itu, Pak. Jadi Pak, ada lagi yang ingin Bapak tanyakan ataupun yang lainnya Pak? Jadi yang saya tanyakan itu tadi, Pak. Jadi gimana biar saya bisa menghadapi mertua saya dan bisa menyadarkan mertua saya agar tidak seperti itu, Pak. Oh, baik Pak. Jadi ini bisa saya ya Pak. Saya sedikit memberikan solusi ataupun arahan terhadap Bapak agar ruang lingkup keluarga Bapak lebih tentram lagi. Jadi yang pertama itu Pak, Bapak harus sebisa mungkin menghormati orang tua maupun mertua Bapak di lingkup keluarga, baik hal apapun Pak. Misalnya kan Pak, Bapak harus saling mengasih atau membagi rata. Misalnya Bapak beli ini gitu kan Pak, beli ini, usahakan si mertua Bapak itu ataupun orang tua Bapak itu kebagian, baik maupun sedikit gak apa-apa Pak, yang penting kebagian, agar tidak ada kata-kata meri di dalam hati mereka. Baru itu yang kedua Pak. Ya. Ini kunci dari marahnya mertua itu, kunci dari marah mertua itu cucu Pak. Cucu. Cucu itu bisa membuat hati mertua atau orang tua gitu lebih tenang gitu. Kira-kira udah ada anak Pak? Alhamdulillah saya udah punya anak satu. Alhamdulillah. Itulah Pak, kenapa kayak dikarunia cucu atau anak, itulah Pak yang membuat agar mertua kita itu bisa lebih rendah hati terhadap kita. Jadi itulah salah satu kunci juga agar mertua lebih nyaman kepada kita. Selanjutnya yaitu sikap kita anak-anak kepada mertua ataupun orang tua. Kita terus sopan dan menghormati, itu Pak, salah satunya Pak. Seterusnya yaitu gini Pak, kira-kira Bapak sering nggak misalnya berkelahi ataupun konflik sama mertua di depan anak Bapak? Tidak pernah. Saya sangat menyayangi istri dan anak saya. Jangan sampai ya Pak, jangan sampai Bapak konflik sama istri sama mertua di depan anak Bapak, karena bisa mengganggu kualitas berpikir dari seorang anak ataupun kualitas mental anak. Selanjutnya Pak, yaitu tadi Pak, solusi dari sedikit arahan atau solusi dari saya. Jadi kita sebagai anak, ada baiknya kita memang selalu memberikan hal yang terbaik terhadap keluarga kita, baik hal apapun, dan selalu disiplin dan adil dalam keluarga kita. Mudah-mudahan itu Pak solusi dari saya. Bagaimana kepada Bapak? Apakah ada lagi yang ingin menambahkan, ada pertanyaan? Mungkin itu udah lebih dari cukup Pak. Nanti saya akan coba cara yang Bapak kasih dulu. Jadi jika kemudian nanti jika cara yang pertama berhasil, saya akan meminta cara berikutnya agar yang lebih mantap lagi. Seperti itu Pak. Oke, baik Pak, terima kasih. Mungkin cukup segitu dulu lah Pak pertemuan kita pada hari ini. Mungkin nanti kalau Bapak masih ada yang ingin dibicarakan, bisalah Bapak kembali di konselor saya ini, konseling, yaitu Salih Maulana Najwa. Bisa Bapak hubungi saya dan langsung saja ke tempat saya Pak. Siap. Oke, mudah-mudahan konseling pada kesempatan kali ini bermanfaat pada kita semua, khususnya kepada saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.